Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita akan belajar tematik Mupel Bahasa Indonesia. Assalamualaikum solih-solihah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat ya. Di pelajaran Bahasa Indonesia kali ini, kita sudah masuk di tema 6. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Solih-solihah, tema 6 kita kali ini adalah merawat hewan dan tumbuhan. Sekarang kita berada di subtema yang keempat, merawat tumbuhan. Tujuan pelajaran kita kali ini adalah yang pertama, kalian bisa membaca teks cerita. Dan yang kedua, kalian bisa mengetahui tanda tanya dalam sebuah kalimat. Dan yang ketiga, kalian bisa membuat kalimat tanya menggunakan tanda yang benar. Sekarang silahkan kalian siapkan buku ESPS Bahasa Indonesia kalian. Solih-solihah, kemarin kalian sudah belajar dan kalian juga sudah mengetahui bahwa ada tanda baca yang berfungsi untuk mengakhiri kalimat. Masih ingat tanda apakah itu? Betul sekali, itu adalah tanda titik. Kemarin kita sudah belajar bahwa untuk mengakhiri sebuah kalimat kita bisa menggunakan tanda baca titik. Tanda titik digunakan untuk mengakhiri kalimat berita. Jadi sebuah tulisan yang tidak diakhiri dengan tanda titik, dia tidak bisa disebut sebagai kalimat. Dia belum menjadi kalimat selama tidak ada tanda baca yang mengakhiri kalimatnya. Nah, jadi harus ada tanda untuk mengakhiri kalimatnya, solih-solihah. Nah, sekarang kita akan belajar. Ternyata tidak hanya tanda titik saja loh yang berfungsi untuk mengakhiri kalimat, ada tanda baca yang lain. Nah, tanda baca apakah itu? Baik, langsung saja ya. Kita pelajari tanda untuk mengakhiri kalimat selain tanda titik. Nah, tanda yang digunakan untuk mengakhiri kalimat selain tanda titik adalah yang pertama, ada tanda tanya. Nah, siapa yang tahu tanda tanya itu berfungsi untuk apa? Nah, betul sekali. Tanda tanya itu digunakan ketika kita membuat kalimat tanya. Maka tanda tanya tersebut digunakan untuk mengakhiri kalimat tanya. Nah, jadi kalimat tanya tidak perlu menggunakan tanda titik. Kita menggunakan tanda tanya. Nah, ketika kalimat tanya itu walaupun tidak ada tanda titik di akhir, akan tetapi ada tanda tanya, ia bisa disebut sebagai kalimat karena tanda tanya merupakan salah satu tanda untuk mengakhiri kalimat. Nah, sekarang mari kita ingat-ingat kembali solih-solihah. Untuk membuat kalimat tanya, kita juga membutuhkan kata tanya. Nah, ketika kita membuat kalimat tanya, kita menggunakan kata tanya. Siapa yang masih ingat kata tanya itu terdiri dari apa saja? Nah, yang pertama ada apa. Nah, kita biasanya menanyakan ya, apa? Apa isi tasmu? Apa pelajaran hari ini? Apakah kamu
hendak pergi ke rumah nenek. Nah, menggunakan kata tanya apa? Selanjutnya ada siapa. Siapa digunakan untuk menanyakan orang. Yang ketiga, di mana? Di mana digunakan untuk menanyakan tempat. Kemudian yang keempat ada kapan, untuk menanyakan waktu. Yang kelima, mengapa atau kenapa, digunakan untuk menanyakan sebab. Jadi ketika ada pertanyaan mengapa atau pertanyaan kenapa, mengapa dan kenapa itu sama saja ya solih-solihah. Nah, ketika ada pertanyaan yang menggunakan kata tanya mengapa atau kenapa, maka menjawabnya adalah karena dia menanyakan sebab. Mengapa kamu bisa terlambat datang ke sekolah? Karena tadi di jalan ada pemberhentian dan lain sebagainya. Mengapa kamu tidak mau makan? Karena aku masih kenyang. Karena begitu. Nah, yang keenam, bagaimana digunakan untuk menanyakan proses. Jadi bagaimana caranya kamu membuat pot bunga, bagaimana caranya kamu membuat kolase dari kulit kerang atau dari kulit telur. Kemudian yang ketujuh, berapa untuk menanyakan jumlah. Nah, sekarang coba kalian buat kalimat dengan menggunakan kata tanya di mana, mengapa, dan bagaimana. Silahkan gunakan kalimat atau kalian juga menuliskan dengan ejaan yang betul. Mana yang harus menggunakan menggunakan huruf kapital, mana yang harus menggunakan tanda titik, mana yang harus menggunakan tanda tanya. Ketika kita bertanya, kita menggunakan kata tanya yang bagaimana. Nah, kita menggunakan itu ya solih-solihah. Selamat mencoba. Nah, demikian pelajaran bahasa Indonesia kita kali ini. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.